Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menuturkan kasus oknum dokter berinisial AY yang diduga melecehkan pasien perempuan di Rumah Sakit Persada Kota Malang, Jawa Timur mencederai sumpah dokter. Dante menegaskan Kemenkes akan menindaklanjuti segala bentuk tindakan asusila yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika dan profesionalisme medis. Mengapa banyak dokter berbuat asusila? Apakah tidak ada kurikulum etika dan apakah kasus asusila yang dilakukan oknum dokter akan terulang? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Dr. Eko, spesialis andrologi. Kita sapa terlebih dahulu sebagai praktisi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, Afwan nih Pak Dokter, beberapa pekan ini profesi Anda sedang menjadi sorotan gitu ya Pak Dokter, dan pada kesempatan kali ini kasus peserta PPDS di Unpad yang sebelumnya kan kita ketahui di Bandung ya, RSHS juga kali ini dilaporkan keluarga pasien yang muncul, kemudian ada di Garut dan kemudian Malang juga sama kasusnya pelecehan seksual. Menurut Anda, Pak Dokter, apakah kasus maraknya asusila oleh dokter ini sangat mendesak untuk diadakan pembenahan kurikulum khususnya terkait etika? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang lagi booming, lagi booming beberapa waktu terakhir. Ya tentu yang pertama kita perlu berbelasungkawa atau kita takziah ya. Sampai terjadi seperti itu ya tentu ini sangat menyedihkan ya bagi insan kesehatan, bagi para tenaga kesehatan dan juga ya kepada masyarakat gitu maupun pasien-pasien yang membutuhkan layanan kesehatan. Karena kan tentu apabila kita perhatikan yang namanya profesi kesehatan ini kan memang profesi yang mulia, yang penuh dengan dedikasi kemanusiaan, ya, gitu ya, membantu orang, menolong orang, gitu, mengobati orang sakit, nah seperti itu ya, yang lekat di pikiran kita kan seperti itu. Nah, tapi kemudian dengan adanya kejadian seperti ini, akhirnya menjadikan eh, profesi kesehatan tadi itu menjadi kayak tercoreng gitu ya, atau menurunkan kehormatannya ya, atau menurunkan muruahnya ya dari profesi kesehatan yang selama ini dianggap oleh masyarakat itu sebagai profesi yang baik gitu, yang tidak neko-neko atau tidak macam-macam, bisa dikatakan mungkin seperti itu. Nah, dengan adanya kasus seperti ini, sebenarnya memang kalau kita telusur dari beberapa atau banyak kejadian, ya tidak kali ini saja sebenarnya. Dari dulu juga sudah. Jadi sebenarnya bisa dikatakan seperti fenomena gunung es. Artinya yang muncul ke permukaan itu sedikit atau enggak cukup banyak. Nah, sedangkan yang tidak muncul itu jauh lebih banyak. Nah, gitu. Nah, kalau seperti ini yang terjadi memang kalau kita melihat ya tentu ada problem ya, ada problem, ada permasalahan. Kenapa itu kok kemudian cukup banyak atau marak terjadi akhir-akhir ini, gitu. Nah, sehingga ini memang perilaku yang asusila yang tadi itu memang yang jelas yang pertama itu eh, tentu dosa gitu kan kalau dari pandangan orang yang beragama, seorang Muslim kan berarti itu adalah dosa. Nah, kalau dari sisi keprofesian atau keprofesionalan, memang itu melanggar etika atau melanggar kode etik kesehatan atau kode etik kedokteran lah. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi pelanggaran terhadap eh, kalau dari sisi profesionalisme ya bisa terlanggar, dari etika ya itu yang jelas terlanggar. Nah, begitu. Nah, sedangkan untuk agar seorang tenaga kesehatan tadi itu memiliki etika yang baik gitu di dalam menjalankan profesinya, tentu ada serangkaian proses-proses pendidikan yang dilakukan atau yang dijalani selama dulu itu sekolah, selama dulu itu belajar. Nah, ketika terjadi sekarang ini kan bisa dikatakan, wah ini berarti eh, sudah nggak bagus lagi etikanya para tenaga kesehatan atau para dokter, nah, begitu ya. Nah, sehingga memang ini
eh, perlu untuk ada suatu perbaikan. Perlu ada suatu perbaikan terkait dengan proses pendidikan atau mungkin kurikulum pendidikan di dalam tenaga kesehatan tadi itu belajar atau bersekolah. Terutama juga kaitannya dengan etika ini. Jadi memang ya bisa dikatakan ya cukup mendesak sebenarnya, cukup mendesak terkait dengan perbaikan dari proses pendidikan yang etika ini tadi. Karena kasusnya memang banyak gitu, atau yang tampak cukup banyak, yang tersembunyi atau belum tampak juga lebih banyak lagi. Itu dari sisi jumlah. Dari sisi tingkat keparahan atau pelanggarannya dari sisi etika tadi itu, maka memang ini bervariasi, bervariasi. Ada yang mungkin secara etika itu dianggap tidak berat, atau yang sampai berat tadi itu ya, sampai terjadi pemerkosaan, ya, naudzubillah, gitu, itu sudah terjadi yang sangat berat ya, terjadi seperti itu pemerkosaan. Nah, jadi seperti itu, sehingga memang ini perlu atau ya cukup urgen untuk dilakukan pembaruan atau perbaikan ya terhadap kurikulum pendidikan kedokteran yang sekarang ini ada, atau secara umum itu dalam dunia kesehatan yang sekarang ini ada. Tapi sebenarnya hal seperti itu juga harus dilihat apa yang menjadi akar masalahnya gitu. Nah, apa yang jadi akar masalahnya itu kok bisa muncul seperti itu? Tidak hanya sekedar wah ini problem moralitas atau problem etika yang terlanggar, hanya sekedar apa yang tahu. Tapi kita belum melihat atau belum menelusuri apa yang memunculkan atau yang mendasari munculnya problem-problem kesusilaan atau problem etika kesehatan seperti itu. Ini yang perlu untuk lebih dirinci, lebih didetaili, lebih diungkap ya, lebih diungkap. Kenapa kok banyak muncul seperti itu? Mungkin seperti itu. Terkait yang tadi Anda paparkan, Pak Dokter, jadi seberapa pentingkah membangun sistem pembinaan karakter yang mencakup moral dan empati sosial bagi para nakes maupun para calon nakes khususnya dokter? Ya, tentu ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya, sangat penting. Karena sekali lagi, yang namanya dunia kesehatan itu identik dengan kemanusiaan, identik dengan empati, mengerti tentang kesusahan dari orang-orang yang sedang sakit. Jadi mestinya itu orang-orang yang bergelut atau para profesional kesehatan itu mestinya adalah orang-orang yang memang memiliki empati, memiliki integritas secara pribadi itu yang baik, memiliki kepekaan, memiliki sifat-sifat humanis atau sifat-sifat sosial sama manusia itu mestinya itu menonjol, mestinya itu menonjol karena profesinya itu memang menuntut untuk seperti itu. Nah, begitu. Karena lain lagi misalnya kalau dunianya dunia perdagangan ya, atau dunia bisnis kan berbeda. Tapi dunia yang memang erat dengan kemanusiaan seperti itu. Nah, sehingga ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan, jadi sangat penting untuk diperhatikan. Nah, kalau sekarang ini kalau kita lihat ya ya memang tidak bisa dipungkiri lah yang namanya sekarang ini tenaga kesehatan itu cukup banyak yang terkikis ya, sifat-sifatnya tadi itu menjadi terkikis, sifat empati secara sosial, sifat karakternya, pribadinya itu yang humanis tadi itu, yang memiliki kepedulian itu bisa jadi terkikis, bukan bisa jadi, bisa dibilang itu terkikis pada saat sekarang, dan banyak yang seperti itu. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ya tadi itu kembali bahwa ini dari proses pendidikannya memang ini ada problem begitu dari sisi itu. Misalnya memang eh, karena yang namanya urusan empati atau urusan kepedulian itu memang sebenarnya tidak hanya sekedar urusan sesama manusia ya gitu. Tidak hanya urusannya sifatnya itu universal tidak. Tapi itu lebih kalau kita sebagai seorang muslim itu lebih didorong ya oleh keimanan, lebih didorong oleh akidah seorang muslim. Nah, gitu. Nah, sedangkan
kalau di dalam proses pembelajaran atau pendidikan para tenaga kesehatan tadi itu ya bisa dikatakan minim gitu atau kurang yang kaitannya yang seperti itu tadi memang kurang. Saya kalau pengalaman ya, saya zaman dulu ya, puluhan tahun yang lalu itu belajar itu memang kurang. Ya hanya secara umum saja begitu. Secara umum etika seperti apa, kepedulian seperti apa. Nah, tidak kemudian itu dikaitkan dengan keimanannya, tidak dikaitkan dengan jati diri sebagai seorang muslim itu yang harus punya sifat seperti itu, yang itu karena ya memang Allah itu memerintahkan untuk demikian, gitu. Jadi ini menjadi problem ya, menjadi problem. Dan ditambah lagi dari proses pendidikan seperti itu, ditambah lagi dengan kehidupan sehari-hari itu sekarang memang bisa dikatakan kehidupan yang serba materialistis ya, yang serba hedonis begitu, serba materialistis, serba hedonis. Semuanya diukur dengan uang, semuanya diukur dengan hal-hal yang sifatnya itu kebendaan, duniawi begitu. Sehingga ini turut mempercepat pengikisan terhadap rasa empati, terhadap moralitas, terhadap kepedulian kepada orang-orang yang sedang membutuhkan, orang yang sedang sakit itu menjadi hilang. Ya kalau nggak hilang, tapi sangat terkikis. Jadi itu yang eh, besar juga pengaruhnya ya, terhadap para tenaga kesehatan. Jadi situasi di tengah-tengah masyarakat itu yang serba permisi, apalagi kalau misalnya ditambah dengan pergaulan ya, pola-pola interaksi, pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang sedemikian permisifnya, yang sedemikian bebas, kita bisa melihat hal itu. Akhirnya itu membuat eh, para tenaga kesehatan tadi sebagian seperti itu. Ada yang melakukan perbuatan asusila, ada yang hilang etikanya, ada yang hilang kepeduliannya. Jadi sebenarnya tidak hanya pada faktor masing-masing personal tenaga kesehatan, tapi juga dari keadaan kondisi lingkungan atau sistem yang memang mempengaruhi. Gitu. Ya. Dan yang tadi Anda paparkan dua faktor tadi baik dari internal personal pribadi sendiri maupun tadi faktor dari lingkungan yang sudah tadi Pak Dokter sampaikan sangat materialis. Perlukah evaluasi kepribadian yang berkala serta sertifikasi ulang etika profesi sebagai upaya pencegahan dan apakah perlu ada perombakan besar dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia ini? Ya, mestinya memang seperti itu ya. Mestinya seperti itu perlu ada monitoring evaluasi terhadap ya semua apa ya semua tenaga kesehatan gitu. Dan semua tenaga kesehatan yang tentu ini sebenarnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan juga organisasi-organisasi profesi kesehatan begitu untuk bisa mengevaluasi, memonitoring, menilai, mensertifikasi ulang gitu terhadap masing-masing tenaga kesehatan agar memastikan bahwa tenaga kesehatan yang melayani pasien, melayani masyarakat terkait dengan kesehatan tadi itu memang orang-orang yang baik begitu ya, baik secara pribadinya, secara empatinya, kepeduliannya dan juga secara profesionalitas ataupun ilmu begitu. Nah, tapi ini tentu membutuhkan dukungan banyak pihak lah begitu. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini eh, eh, masih ada sebagian yang belum. Nah, gini, eh, sekarang itu kalau untuk misalnya resertifikasi atau sertifikasi ulang terhadap tenaga kesehatan itu dari sisi profesionalitasnya saja, gitu, atau keilmuannya saja. Tapi kalau yang kaitannya itu dengan etik, gitu, atau moralitas itu masih belum ada, atau masih belum disinggung atau mungkin apa nggak dianggap penting atau seperti apa ya oleh pemerintah atau oleh organisasi profesi juga nggak tahu persis ya begitu. Tapi itu kenyataannya bahwa sekarang ini sertifikasi, evaluasi, monitoring itu pada ranah-ranah profesionalitas, ranah-ranah keilmuan yang eh, tidak atau sangat minim menyentuh terkait dengan ranah etika, ya, begitu, ranah etika, ranah moralitas dari tenaga kesehatan. Karena memang porsinya itu sepertinya nggak ada untuk itu.
Itu dari sisi perlunya atau ya mestinya untuk dilakukan seperti itu. Resertifikasi, evaluasi, termasuk ketika melayani pasien, melayani masyarakat itu menjadi baik. Gitu. Meminimalkan terjadinya perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, kalau katanya dengan sistem kesehatan atau sistem pelayanan kesehatan, memang kalau kita lihat di negeri kita di Indonesia ini, sistem kesehatannya itu memang tidak baik, memang tidak baik. Karena memang menginduk ya, menginduk dari negara-negara lain ya di model-model Eropa kan sekarang pakai model JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, ada istilah UHC, Universal Health Coverage, nah, itu adalah model-model layanan itu berbasiskan asuransi, gitu, berbasiskan asuransi. Nah, tentu ini ya sebenarnya sudah banyak kritik ya, sudah banyak uh, kritik atau apa namanya hal-hal yang perlu diperbaiki atau perlu harus diubah secara total ya terkait dengan sistem kesehatan yang ada. Karena memang ini tidak baik ya. Dalam arti tidak baik itu kalau kita membahas tentang sistem kesehatan itu ada beberapa hal yang perlu dibahas. Yang pertama perlu dibahas bagaimana pembiayaan sistem kesehatan tadi. Nah, kalau pembiayaan sekarang kan dengan premi kan, dengan iuran kan begitu. Ya, asuransi memang asuransi sosial. Tentu ini bermasalah secara syariat, secara syar'i, secara Islami ini. Kemudian yang kedua, bagaimana para tenaga kesehatannya tadi. Tenaga kesehatan sudah mencukupi apa belum? Bagaimana kualitasnya, bagaimana profesionalitasnya, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang sarana prasarananya. Bagaimana obat-obatannya, bagaimana fasilitas kesehatannya, rumah sakitnya, alat-alatnya, puskesmas, dan seterusnya. Ini termasuk sarana prasarana yang mendukung atau yang menjadi bagian dari sistem kesehatan. Nah, ya kemudian yang keempat adalah tentang tata aturan yang digunakan untuk mengatur layanan kesehatan di suatu negeri di Indonesia tadi itu seperti apa. Nah, ini memang perlu kalau dibahas ya cukup panjang ya, tapi intinya adalah bahwa sistem kesehatan yang sekarang sedang dijalankan di negeri kita ini sistem kesehatan yang tidak baik gitu ya dari berbagai sisinya tadi itu. Nah, ini bisa lebih didetailkan sehingga ini memang perlu diganti, perlu diubah secara lebih mendasar ya, secara lebih fundamental dan diubah dengan sistem kesehatan yang memang nyata-nyata itu terbukti tangguh ya, terbukti itu baik gitu, terbukti itu bisa menyehatkan warga negara, nah, begitu. Dan ini kalau kita lihat di dalam lintasan sejarah maka kita akan menemukan sistem kesehatan yang dulu itu pernah dipakai oleh negeri Islam atau dulu pernah dipakai oleh umat Islam ketika pada waktu itu umat Islam masih memiliki seorang khalifah, maka menjalankan sistem kesehatan yang Islam yang kita bisa melihat bagaimana muncul kemudian itu para ilmuwan-ilmuwan dalam bidang kesehatan menjadi pionir yang itu bahkan eh, menjadi rujukan ya, menjadi contoh, menjadi rujukan selama berabad-abad di Eropa. Nah, begitu. Itu merupakan salah satu bukti bahwa sistem kesehatan Islam itu menjadi tangguh, menjadi eh, sigap responsif ketika menghadapi tantangan-tantangan dalam dunia kesehatan. Nah, mungkin seperti itu. Baik, jazakallah Pak Dokter untuk pencerahannya. Jadi ini memang juga salah satu resep ampuh yang tadi disampaikan Pak Dokter. Bukan hanya kalau biasanya dokter memberikan resep kepada pasiennya, dan kali ini dokter pun harus memberikan resep bagi para tenaga kesehatan maupun pemerintah. Tadi yang disampaikan Pak Dokter bahwa Islam pun hadir sebagai solusi dalam layanan kesehatan yang paripurna. Jazakallah sekali lagi Pak Dokter untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Yanggi Suwarna diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.